Halo, perkenalkan nama saya Feviola Sinaga dari kelas 3C dengan NIM 666124050. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah Manajemen Strategi dosen pengampu Dr. Ayuning Budiati, MPPM. Pada video ini saya akan menjelaskan analisis visi, misi, tujuan, sasaran, faktor eksternal dan internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, apakah sudah sesuai atau belum. Visi Untirta berbunyi, terwujudnya Untirta sebagai Healthy, Integrated, Smart, and Green University menuju PTN berbadan hukum yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global tahun 2030. Secara konsep, visi ini sudah tepat dan sesuai dengan teori manajemen strategi karena mencerminkan arah jangka panjang yang ingin dicapai universitas. Visi ini telah memuat karakter aspiratif yang menggambarkan cita-cita besar Untirta untuk menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing internasional. Kata kunci seperti hits and green menunjukkan adanya nilai strategi yang berorientasi pada pembangunan kampus sehat, terintegrasi, cerdas secara digital, dan berwawasan lingkungan. Namun, secara struktur dan kalimat, visi ini terlalu panjang, sehingga dapat disederhanakan agar lebih mudah dipahami oleh seluruh sivitas akademika. Meskipun begitu, secara substansi, visi Untirta sudah memenuhi kriteria visi yang ideal, yaitu bersifat inspiratif, berorientasi pada masa depan, dan mencerminkan arah pembangunan institusi yang jelas menuju tahun 2030. Misi Untirta ada 3 poin, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul dan berkarakter di tingkat global. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian serta pengabdian masyarakat berbasis kebutuhan nyata. Yang ketiga itu meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi Healthy, Integrated, Smart, and Green University. Dari sisi teori manajemen strategi, misi yang baik harus menggambarkan tujuan keberadaan institusi saat ini dan menjadi pedoman operasional untuk mencapai visi. Misi Untirta sudah memenuhi hal tersebut karena mencakup tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta aspek tata kelola yang baik. Namun, misi ini masih bersifat umum dan belum menonjolkan keunikan Untirta sebagai perguruan tinggi berbasis nilai lokal Banten. Misi dapat diperkuat dengan menambahkan unsur khas seperti nilai jawara yang menjadi budaya Untirta agar memiliki pembeda dari universitas lain. Selain itu, setiap poin misi dapat dirumuskan lebih operasional dengan menambahkan arah capaian yang lebih terukur, misalnya dengan menyebutkan peningkatan akreditasi, publikasi riset, atau peningkatan kerjasama internasional. Tujuan Untirta. Tujuan strategi Untirta diarahkan untuk menghasilkan lulusan unggul, meningkatkan produktivitas riset, memperkuat pengabdian masyarakat, serta membangun tata kelola dan sarana prasarana kampus yang modern dan berkelanjutan. Tujuan tersebut sudah selaras dengan visi dan misi, serta mencerminkan arah pengembangan institusi menuju universitas yang unggul dan berdaya saing global. Dari sisi teori manajemen strategi, tujuan merupakan hasil konkret yang ingin dicapai organisasi dalam jangka menengah. Tujuan Untirta sudah relevan, namun sebagian masih bersifat umum dan kualitatif, belum disertai indikator yang jelas atau ukuran keberhasilan. Misalnya, pernyataan meningkatkan produktivitas penelitian dapat dipertegas dengan target jumlah publikasi, jumlah kerja sama riset, atau persentase kenaikan. Dengan demikian, tujuan strategi Untirta sudah berada di arah yang benar, tetapi perlu dilengkapi dengan indikator kuantitatif dan ukuran waktu agar lebih mudah diukur dan dievaluasi. Selanjutnya itu sasaran Untirta. Sasaran strategi Untirta berfungsi sebagai turunan langsung dari tujuan, namun dari hasil analisis, sebagian besar belum memenuhi kriteria SMART, yaitu Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound. Belum spesifik karena masih banyak sasaran yang terlalu umum, misalnya meningkatnya prestasi mahasiswa tanpa menjelaskan bidang atau indikator prestasi. Yang kedua itu measurable, karena sebagian besar sasaran tidak mencantumkan tolak ukur kuantitatif seperti jumlah, persentase, atau nilai capaian. Yang ketiga itu achievable, dapat dicapai secara umum, realistis, namun tanpa ukuran yang jelas, sulit untuk memastikan pencapaian. Yang keempat itu relevan. Hampir semua sasaran relevan dengan visi dan misi kampus. Yang kelima itu time bound atau terikat waktu. Tidak disebutkan batas waktu atau periode pencapaian, misalnya target tahunan atau 5 tahunan. Contohnya, sasaran meningkatnya jumlah publikasi dosen di jurnal internasional bereputasi. Sudah relevan dan realistis, tetapi tidak terukur karena tidak mencantumkan target jumlah publikasi. Agar sesuai dengan teori SMART, sasaran seperti itu sebaiknya diubah menjadi meningkatkan jumlah publikasi dosen yang di jurnal internasional bereputasi sebanyak 20% per tahun hingga tahun 2025.
Dengan demikian, sasaran menjadi lebih terstruktur, realistis, dan dapat dievaluasi secara objektif. Analisis faktor eksternal Untirta mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum, teknologi, hingga kerjasama dengan industri. Hal ini menunjukkan bahwa Untirta telah memperhatikan kondisi lingkungan eksternal yang memengaruhi kinerjanya. Namun, agar lebih komprehensif, analisis ini sebaiknya menggunakan kerangka PSTL yang mencakup 6 aspek utama, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, environmental, dan legal. Pada aspek politik, kebijakan pemerintah seperti Merdeka Belajar, akreditasi, dan otonomi PTN. Aspek ekonomi, dukungan pendanaan pemerintah, kerjasama industri, serta subsidi UKT bagi mahasiswa. Lalu aspek sosial, keberagaman mahasiswa dari berbagai daerah dan budaya yang menciptakan lingkungan toleran. Dalam aspek teknologi, digitalisasi kampus melalui Syakat, Spada, dan layanan daring. Dalam aspek environmental, komitmen terhadap kampus hijau melalui penghijauan dan pengelolaan sampah. Dalam aspek legal, kewajiban kepatuhan terhadap regulasi pendidikan tinggi dan kebijakan anti kekerasan seksual di lingkungan kampus melalui Satgas PPKS. Analisis eksternal Untirta secara umum sudah baik, namun perlu dipertegas dalam aspek sosial, teknologi, dan lingkungan agar sejalan dengan visi Green University. Faktor internal Untirta mencakup sumber daya manusia, yaitu dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, keuangan, fasilitas, metode pembelajaran, dan kerjasama dengan berbagai pihak. Analisis ini sudah menggambarkan kekuatan dan potensi Untirta secara realistis. Misalnya, adanya dosen kompeten, fasilitas laboratorium lengkap, serta dukungan teknologi informasi dan sistem digital kampus. Namun, agar lebih mendalam, sebaiknya analisis internal dilengkapi dengan model 7S MC Kinsey atau FRIO untuk mengetahui sejauh mana sumber daya internal Untirta menjadi keunggulan kompetitif. Melalui 7S, yaitu aspek strategi, struktur, sistem, share value, skill, staff, dan style. Misalnya, budaya Jawara sebagai share value dapat dijadikan identitas organisasi yang kuat. Melalui FRIO, Untirta bisa menilai apakah sumber daya yang dimiliki bernilai atau valuable, langka atau rare, sulit ditiru atau inimitable, dan terorganisir dengan baik. Dengan dua pendekatan ini, Untirta dapat lebih memahami potensi dan kelemahan internal yang perlu dikembangkan untuk menunjang keunggulan jangka panjang. Baik, masuk pada bagian kesimpulan. Secara keseluruhan, visi, misi, tujuan, sasaran Untirta sudah berjalan ke arah yang benar sesuai dengan teori manajemen strategi karena mencerminkan keinginan untuk menjadi universitas unggul berkarakter berdaya saing global. Namun, agar strategi ini lebih efektif, beberapa aspek perlu disempurnakan, yaitu sasaran strategi perlu dibuat lebih smart dengan indikator yang jelas, target kuantitatif, dan batas waktu pencapaian. Analisis eksternal perlu diperluas dengan pendekatan PESTEL agar mencakup faktor sosial, teknologi, dan lingkungan. Analisis internal perlu diperkuat menggunakan model 7S MC Kinsey atau FRIO untuk menilai keunggulan sumber daya internal Untirta. Rumusan visi dan misi dapat dipadatkan agar lebih sederhana, mudah diingat, dan diterapkan. Maka strategi Untirta untuk menjadi lebih terarah, realistis, terukur, dan mampu membawa kampus Untirta mencapai visinya sebagai universitas unggul berdaya saing global pada tahun 2030. Sekian video penjelasan saya. Apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.